Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan puan? Juwita malam, dari bulankah buang kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Juwita malam, siapakah gerangan puan? Juwita malam, dari bulankah pulang kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Esok lusa boleh kita jumpa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam canting. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Sungguh kebahagiaan siang hari ini di siang yang sangat indah
kita kembali bersama-sama hadir untuk memaknai sebuah warisan budaya yang sangat luar biasa. Kita mengenal batik selama ini sebagai bagian dari daur hidup manusia. Namun sejatinya batik juga sebuah narasi panjang tentang bagaimana menghargai keberagaman, bagaimana akulturasi budaya, cawan peleburan yang sekaligus menjadi identitas bangsa, sejarah nasionalisme, dan juga sejarah peradaban Nusantara di masa lalu yang menjadi pijakan kita di masa kini. Dan sungguh kebahagiaan kita memiliki sebuah batik, motif atau batik dengan penggarapan atau teknik 3 negeri yang menggabungkan 3 unsur dari lasem, dari indigo vera, dan juga dari sogan Solo yang menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar yang memaknai toleransi dan keberagaman. Dalam era kekinian, seorang maestro, pecinta, pelestari, dan pengusaha batik menghadirkan batik 3 negeri dalam sebuah karya yang kita bisa maknai sesuai dengan peradaban dan perkembangan zaman. Maestro yang kita banggakan, sosok yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk batik. Saya mohon kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haji Afif Syakur. Dan siang hari ini merupakan momentum penanda untuk kita bersama-sama menyaksikan sebuah karya hebat beliau yang mencintai batik seluruh hidupnya, termasuk bagaimana mengelaborasi batik 3 negeri tidak terlepas dari makna filosofinya, namun sejalan dengan kemajuan peradaban. Hadirin, dengan bangga saya Firi Anggara menghantarkan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan dan mengikuti bersama rangkaian acara pada siang hari ini, pameran dan peluncuran Batikku 3 Negeri Afif Syakur. Tentu sebuah niat mulia hadir, Batikku 3 Negeri karya Afif Syakur diharapkan menjadi warisan dari generasi ke generasi. Bukan hanya sebuah legacy bagi Mas Afif, tapi juga sebuah pegangan bagi seluruh anak bangsa. Agar cita-cita mulia ini dapat terwujud, Bapak Ibu sekalian, sejenak mohon kita hening untuk bersama-sama berdoa agar niat suci ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kami silakan. Berdoa cukup. Dan pada siang hari ini hadir tokoh-tokoh yang istimewa yang tentu saja izinkan kami mengaturkan secara khusus selamat siang dan selamat datang. Tentu yang pertama kepada yang terhormat Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam. Terima kasih Gusti Putri telah berkenan hadir pada siang hari ini. Juga kami aturkan selamat siang dan selamat datang kepada Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI. Kami juga mengaturkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Tumbu Ramelan, terima kasih untuk kehadirannya. Juga Bapak Ibu dari jajaran organisasi perangkat daerah, ada Ibu Yuna Pancawati dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Kepala Disperindak Kota Yogyakarta, dan izinkan juga saya menyapa Bapak Tasbir SHM Home. Juga kami ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dari perbankan, ada dari Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Head Area Bank Mandiri, BRI, BSI, Bank BPDDIY juga BTN, dan tentu saja kolega-kolega dari Bapak Afif Syakur, selamat siang, selamat datang, dan secara khusus dengan segala hormat kami ingin mengaturkan selamat siang dan selamat datang untuk para tokoh-tokoh sesepuh pecinta dan pelestari batik Indonesia, dan kami juga mengaturkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Rahadi Ramelan. Selamat siang Bapak Rahadi Ramelan, terima kasih untuk kehadiran dan juga support serta dukungan yang diberikan. Bapak Rahadi Ramelan kami haturkan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pameran dan peluncuran buku Batikku 3 Negeri Afif Syakur tentu dilandaskan pada rasa cinta yang begitu luar biasa terhadap batik Indonesia.
Bapak Ibu, sebagai ungkapan selamat datang dan untuk mengetahui spirit makna besar dari acara siang hari ini, bersama-sama saya mohon berkenan kita sambut sosok yang hidupnya dipersembahkan untuk batik Indonesia. Maestro, pecinta, pelestari, pengusaha batik Indonesia, Bapak Afif Syakur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gusti Kajeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam, Gusti Putri. Yang terhormat Gusti Bendoro Raden Haryo selaku Ketua Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekarjagat, dan tidak lain Ibu Wahadi Rahman atau Bu Tumbu beserta Bapak yang membimbing saya dari kecil. Yang membimbing saya dari kecil mulai belajar membatik. Beliau adalah ibu sekaligus orang tua angkat yang menjadikan saya seperti ini. Teman-teman asosiasi PPBI, juga pimpinan Forkompinda dan pimpinan perbankan di Yogyakarta. Setelah itu juga teman-teman dari media dan pecinta batik, dan terutama semua kolega yang ada di dalam pemerintahan baik kota, provinsi, 4 kabupaten yang semua gayung bersambut memajukan batik Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia pada kita semuanya, hingga pada siang hari ini alhamdulillah masih terang benderang, tidak hujan, berarti pawangnya berhasil sekali. Yang kedua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk bisa menikmati dan menghadiri apa yang ingin saya berikan kepada bangsa ini. Kami bukan meminta kepada bangsa ini, tapi saya sebagai generasi keempat memberikan kepada bangsa ini suatu karya yang menurut saya, karya yang bagi saya lakukan ini adalah karya-karya yang indah yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak-banyak dan beribu terima kasih kepada semua, terutama Sekarjagat, asosiasi-asosiasi lain yang memang ada hubungannya dengan batik ini, yang menjadikan saya bertambah pandai menjalankan atau menjadikan profesi batik ini menjadi profesi utama. Dan saya bangga kepada keluarga kami, istri, anak, kakak, adik semuanya yang semua mendukung. Dan kami sebagai generasi keempat atau saya sebagai generasi keempat, saya merasa bahwa batik ini adalah suatu perjalanan panjang yang perlu kesabaran, yang perlu dedikasi tinggi, dan perlu dicintai. Dengan adanya I love you batik, I love you canting, itu menandakan bahwa kita akan selalu mendapatkan suatu karya yang tinggi. Harapan kami di dalam pameran ini ke depan, rekan-rekan para pengrajin menjadi suatu impian ke depan. Bukan hanya saya saja yang akan pameran di sini, tapi semuanya. Dan saya terima kasih kepada Pak Toto selaku Dinas Perindah Kota Koperasi yang telah memfasilitasi tempat ini gratis. Dan ini adalah dari kita untuk kita lewat pemerintah kota. Mudah-mudahan Pak Toto semuanya pengrajin Jogja ini, terutama pengrajin batik, semakin maju dan semakin jaya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan suatu karya yang kami tampilkan berupa 3 negeri ini menjadi tonggak tersendiri bahwa inilah batik Indonesia, tidak lekang waktu, batik masa lalu, masa kini, dan batik masa depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Afif Syakur. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya bersama-sama kita simak sambutan mewakili Asosiasi Perajin Pengusaha Batik Indonesia kepada Bapak Dudung Ali Syahbana. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Gusti Prabu, Gusti Putri, dan Pak Rahadi serta semuanya yang hadir di sini. Saya mewakili sahabat-sahabat Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia. Untuk Mas Afif hari ini kami bangga, khususnya saya pribadi yang menjadi teman beliau dari kecil. Saya berpisah dengan beliau ketika beliau sekolah ke Jogja dan saya ke Jakarta. Tetapi kita setiap bulan, setiap beberapa waktu liburan selalu ketemu. Dan soal dedikasi tadi yang disampaikan saudara pembawa acara tidak diragukan lagi. Hari ini saya menyatakan Mas Afif adalah aset batik Indonesia dan batik dunia. Saya katakan beliau sebagai aset batik dunia karena hari ini 16 tahun batik Indonesia sudah menjadi warga dunia sejak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia untuk dunia. Jadi saya mewakili teman-teman bangga karena ini yang dibutuhkan Indonesia. Dari narasi kebudayaan, dari literasi kebudayaan, dari statement dan diksi kebudayaan menjadi statement diksi pengetahuan atau sains. Mas Afif ini sudah buku yang kedua kalau tidak salah, betul. Dan inilah dulu kita menyaksikan batik, buku-buku batik yang diterbitkan oleh orang-orang di seluruh dunia, bukan orang kita. Kita kalau ke Periplus, ke Kinokuniya atau Gramedia menyaksikan buku-buku batik Indonesia yang menurut saya adalah buku gambar batik, bukan batik, karena tidak ada kajian. Dan sekarang Indonesia, terutama hari ini Mas Afif sudah meluncurkan buku yang kedua. Luar biasa, terima kasih Mas Afif. Sekali lagi kami dari APPI hanya mengucapkan selamat serta terus mendukung atas dedikasinya. Semoga ini bermanfaat bukan lagi untuk Jogja. Kita sudah menjadi warga dunia, kita sudah menjadi bagian dari dunia. Tadi Mas Afif memberikan ini untuk Indonesia. Saya pikir untuk dunia Mas Afif ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan ucapan saya pada siang hari ini. Akhirul kalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan Bapak Dudung Ali Syahbana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para pecinta pelestari batik. Selanjutnya kita simak dengan seksama sambutan yang akan disampaikan oleh Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam. Dengan segala hormat kepada Gusti Putri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang saya hormati Gusti Prabu, Pak Rahadi Ramelan dan Ibu Tumbu, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali tokoh-tokohnya, Mbak Maya dari Bank BI, dan semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini diluncurkan buku Batikku Tiga Negeri. Luar biasa sekali Mas Afif Syakur. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun Mas Afif. Semoga panjang umur, sehat selalu, berbahagia bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mas Afif Syakur, sang maestro dan penulis buku Batikku Tiga Negeri,
Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara istimewa ini. Karya Mas Afif Sakur ini saya pandang bukan hanya sekedar buku biasa, tapi merupakan hasil perenungan dan ekspresi visual seorang maestro. Penting bagi khasanah warna dari Nusantara. Secara khusus, karya Mas Afif Sakur menjadi mercusuar dalam kompleks pelestarian dan pengembangan batik tiga negeri. Seperti yang saya pakai ini semua tiga negeri loh Mas. Yang satu memang dari Mas Afif Sakur yang bawah, yang atas tiga negeri yang memang koleksi saya. Di dalam buku ini Mas Afif dengan jujur menyatakan bahwa penciptaan batikku tiga negeri ini merupakan bukti bahwa kemampuan diri yang dilandasi oleh semangat kelangenan, sebuah kecintaan mendalam pada proses kreasi itu sendiri. Bahkan beliau menyatakan bahwa karya-karya batik diciptakan dengan semangat yang begitu kuat. Ungkapan ini sungguh menggarisbawahi betapa agung proses penciptaannya. Kita bisa membayangkan proses menjadi lebih panjang, lebih intens dari biasanya. Lamanya proses tersebut menjadi ruang untuk tumbuhnya kualitas. Dan untuk mencapai kualitas tersebut dibutuhkan energi yang besar yang terwujud melalui konsisten, kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menjaga suasana hati. Sebuah filosofi berkarya yang patut kita teladani. Sebuah karya yang dicipta dengan prinsip kelangenan dan kecintaan yang mendalam, niscaya akan menghasilkan motif batik yang berkarakter kuat. Motifnya menjadi lebih matang, komposisinya lebih harmonis, dan pilihan warnanya didasari oleh pertimbangan rasa, bukan semata-mata estetika teknik atau tuntutan pasar. Melalui batikku tiga negeri, Mas Afif telah mengekspresikan diri secara jujur dan otentik, sehingga memunculkan ciri yang unik yang menjadi identitas baru bagi karyanya. Batik yang dibuat dengan kecintaan mendalam akan cenderung lebih dihargai sebagai karya seni dan estetika tinggi, bukan sekedar produk yang habis dipakai. Inilah warisan yang sesungguhnya. Akhir kata, saya berharap semoga buku Batikku Tiga Negeri ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang warisan budaya bangsa, lebih dari itu, semoga buku ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai, melestarikan, dan secara kreatif mengembangkan warna Indonesia sebagai pusaka kebudayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku yang luar biasa ini. Semoga sukses, keberkahan, dan menginspirasi kita semua. Dan semoga Mas Afif Sakur selalu sehat ya Mas. Jadi bisa membuat buku-buku yang lainnya. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam yang telah berkenan menyampaikan sambutan, dan Bapak Ibu sekalian selanjutnya akan diserahkan ucapan terima kasih kepada kurator, penulis, fotografer, dan editor Bapak Afif Sakur. Kami mohon berkenan untuk dapat menempatkan diri. Dan yang pertama, kami mohon berkenan untuk dapat menerima Ibu Tumbu Ramelan sebagai Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia. Dengan hormat, kami silakan. Sekaligus kami mengundang Bapak Dr. Andes Suhartanto sebagai Ketua Bidang Pengkajian Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, Bapak Insinyur Agus Eko Minarno Eskom Mkom IPM sebagai fotografer selendang batik tulis Tiga Negeri, Bapak Eka sebagai wartawan, dan Ibu Elok Setiawardani sebagai editor buku Batikku Tiga Negeri. Kami silakan. Ungkapan terima kasih dari Bapak Afif Sakur kepada Ibu Tumbu Ramelan
sebagai Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Dr. Andes Suhartanto sebagai Ketua Bidang Pengkajian Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad. Bapak Insinyur Agus Eko Minarno Eskom Mkom IPM sebagai fotografer selendang batik tulis 3 negeri. Bapak Eka sebagai wartawan dan Ibu Elok Setiawardani sebagai editor buku Batikku 3 negeri. Mas Afif berkenan berfoto bersama. Kami persilahkan untuk kami dokumentasikan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan berkenan kembali menempati tempat duduk semula. Kami haturkan terima kasih. Sosok-sosok yang sangat luar biasa di balik hadirnya buku Batikku 3 Negeri karya Mas Afif Syakur yang seperti tadi telah disampaikan bukan hanya menjadi aset Indonesia, namun aset dunia. Buku ini bukan hanya sebuah legasi personal, namun sebuah warisan untuk generasi ke generasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan sebuah sajian indah yang kami harapkan menjadi sebuah penanda komitmen kita untuk semakin mencintai batik Indonesia, utamanya batik 3 negeri. Sunyi menyapa ruang. Di antara cahaya yang jatuh perlahan, tubuh mulai bergerak, bukan sekedar menari, tapi menyulam sejarah. Dari ujung timur, merah lasem berdenyut. Darah para perajin yang tak gentar melawan gelombang. Ke utara, biru Pekalongan mengalir tenang, menyerap laut dan langit dalam satu hela nafas. Lalu ke jantung Jawa, Sogan Solo menetes pelan, dalam dan agung, seperti doa yang tak pernah selesai dilafalkan. 3 warna, 3 dunia, 3 jiwa disatukan dalam satu lembar batik, satu tubuh penari, satu negeri yang menjahit dirinya sendiri. Gerak yang bukan sekedar estetika, tapi perlawanan lembut. Tubuh menari dan warna pun bersuara. Ditarikan oleh Heni Pujiastuti, Fitriana Indriasari, dan Astria Retno Swastiastuti. Pemain rebab Nandani Mulaning Luga, koreografer Dr. Andes Suhartanto. Simfoni Batik 3 Negeri. Warna merah pada batik lasem memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah batik Nusantara.
Ia bukan sekedar pilihan estetis, melainkan simbol energi hidup, keberanian dan keberuntungan. Dalam masyarakat Jawa, terutama di wilayah pesisir utara, warna merah dikenal dengan istilah getih pitik, yang berarti darah ayam, sebuah metafora tentang kehidupan, kekuatan, dan pengorbanan. Warna ini menjadi dasar dari karakter visual batik tiga negeri, sekaligus lambang semangat yang menghidupi seluruh proses pewarnaan berikutnya. Biru Pekalongan bermakna ketenangan dan kedalaman jiwa. Warna biru dalam batik tiga negeri menempati posisi yang unik sekaligus menyejukkan. Setelah merah lasem yang membara dan penuh semangat, biru hadir sebagai penyeimbang membawa nuansa tenang, lembut dan mendalam, seperti samudra yang menjadi nafas kehidupan masyarakat pesisir Pekalongan. Warna biru Pekalongan hasil dari bahan pewarna alami daun indigo vera. Sogan Solo atau Yogyakarta bermakna kebijaksanaan dan keseimbangan batin. Jika merah lasem adalah api kehidupan dan biru Pekalongan adalah air penenang, maka Sogan Solo adalah bumi yang meneguhkan dan menyeimbangkan segalanya. Warna Sogan menjadi penutup dalam proses pewarnaan batik tiga negeri. Lapisan terakhir yang mengunci harmoni warna, sekaligus menyatukan makna spiritual di dalamnya. Ia bukan hanya warna penenang, tetapi juga lambang kedewasaan, kebijaksanaan, dan ketenangan batin yang menjadi puncak perjalanan manusia menuju kesempurnaan hidup.
Tak hanya sekedar perjalanan peradaban, namun laku batin manusia menjalani kehidupan. Simfoni Batik Tiga Negeri. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Berkenan sekali lagi kita apresiasi untuk Heni Pujiastuti, Fitriana Indriasari, Astria Retno Swastiastuti, dan juga pemain rebab Nandani Mulaning Luga. Sebuah persembahan tari yang menggambarkan bagaimana pemaknaan batik tiga negeri. Dan saya nyuwun palilah Gusti Putri, tadi di belakang saya mendapat informasi akan ada sesuatu yang juga dipersembahkan Gusti Putri kepada Mas Afif. Monggo Mas Afif berkenan untuk dapat jumeneng. Tadi sudah ada karya batik tiga negeri dari Mas Afif dan ternyata Gusti Putri juga berkenan untuk memberikan tanda cinta untuk Mas Afif Syakur. Kita berikan tepuk tangan. Izin, Gusti Putri ada yang ingin disampaikan? Ini batik saya. Pertama kali saya membatik dari naskah kuno. Ini adalah batik Wiloyo Kusumojono. Wiloyo Kusumojono adalah bunga dengan ada jalinan. Jadi filosofinya adalah barang siapa yang dihina tidak marah, kalau dipuja-puja tidak menjadi sombong, akan menjadi manusia yang utama. Matur nuwun sanget, mugi dados berkah dalam Gusti. Paling-paling napa namanya senjang menika dados impian kula sak lajengipun. Matur nuwun sanget. Batik ini bukan hanya menjadi pengingat bagi yang memakainya, tapi kita semua yang hadir yang meskipun belum mengenakan atau belum memiliki, tapi menjadi spirit dan jiwa kita bersama. Semoga menjadi manusia yang terus mencapai kebaikan, dan batik adalah media menjadi pengingat kita semua. Bapak Ibu, kita akan menyelami lebih dalam tentang batik tiga negeri. Untuk itu kita akan melanjutkan dengan bincang batik. Mohon berkenan untuk dapat dipersiapkan kursi di depan. Baik, sembari kita menantikan Bapak Suhartanto bergabung bersama kita, saya ingin menanyakan dulu ke Mas Afif Syakur. Jadi apa yang mendasari, melatar belakangi, kemudian membuat batikku tiga negeri ini? Monggo. Terima kasih. Saya merasa batik tiga negeri ini adalah zaman keemasannya batik di Indonesia. Dari sosial, budaya, dan politik itu menjadi satu bagian di dalam sehelai kain itu sendiri. Dan ini berawal dari abad 19, mungkin sekitar 1920-an. Dan batik tiga negeri ini menjadi populer, menjadi sesuatu yang favorit, dan jangka waktu favoritnya itu panjang, tidak pernah dilekang waktu. Itu yang sesuatu yang menurut saya itu kelebihannya. Selain itu, batik tiga negeri ini dinikmati baik dari kalangan atas maupun kalangan petani atau rakyat. Jadi menjadi satu tiruan. Selain daripada batik pedalaman, batik keraton ya. Batik keraton itu kan selalu terilhami dan menjadi masyarakat luas, akhirnya membuat kepingin pemimpin memakai, terus akhirnya masyarakat luas memakai. Nah, tiga negeri ini yang berawalnya dari rakyat menjadi suatu favorit saudagar, dan ini mengilhami semua lapisan masyarakat menyukai produk-produk ini sampai ke waktu itu istilahnya Nusantara. Jadi sampai Sumatera, Singapura, Malaysia, dan rentang waktunya itu yang panjang.
Dan perjalanan batik ini selain sosial budaya, saya menyatakan batik ini indah, ya walaupun rumit, perlu pekerjaan yang detail dan lain sebagainya, tapi ini suatu keharmonisan dalam sehelai kain. Indah, detail. Jadi kalau saya boleh Nyon Pirso, Mas Afif, berapa lama proses pengerjaan yang dilakukan? Saya sebelum pandemi saya sudah memulai ya. Jadi saya berpikir dalam proses membuat batik itu kayak orang jual sembako. Mana yang batik yang memang mass product, laku keras dan lain sebagainya. Ada sebuah batik yang kelangenan, yang membuat hati saya itu nyaman, membuat nyawa saya itu tersalurkan dalam sehelai kain. Nah, masa lalu kejayaan batik ini saya ingin menikmatin juga, tertuang di situ. Jadi ada sesuatu yang menurut saya, jiwa saya karena rasa kelangenan itu, dan saya mengharapkan semua teman-teman pengrajin buatlah sesuatu kelangenan daripada masing-masing pengrajin itu untuk mendapatkan atau menciptakan batik karya yang tinggi. Saya akan ke Ibu Tubu Ramelan. Jadi kalau saya membaca, ada yang menyebutkan bahwa batik Tiga Negeri itu termasuk batik yang misterius begitu, karena konon asal usul tentang geografisnya, asalnya seperti apa, kemudian filosofinya, ini tidak banyak yang bisa menceritakan begitu. Kalau Ibu sebagai kurator kemudian melihat karya Mas Afif, Bu, batik Tiga Negeri ini kemudian seperti apa, Bu, dalam konteks pelestarian batik Indonesia? Dalam konteks pelestarian sudah pasti batiknya batiknya Mas Afif mencakup semuanya. Itu ada di dalam batik itu sendiri, itu adalah suatu pelestarian yang diciptakan Mas Afif. Jadi memang pada waktunya kita dari dulu kalau batik Tiga Negeri itu kan sesuai dengan namanya Tiga Negeri. Kita tahu ya Mas, seperti tadi kita lihat dari simfoni yang dipertunjukkan tadi, birunya berasal dari daerah lain, merahnya dari mana, dan sogannya dari mana, berarti Tiga Negeri. Tapi pada saat ini Mas Afif sudah mencangkup semuanya, dikerjakan di satu tempat, di satu tangan, dari suatu inspirasi yang keluar daripada kepala satu orang. Bentuknya apapun juga kita bisa melihat, mencakup dan memasukkan banyak sekali ide-ide, memasukkan banyak sekali bukan hanya contoh tapi asupan-asupan yang abadi ini menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dan yang lebih menarik lagi, ada satu nilai yang ketika saya diminta MC mau tidak mau harus belajar, Bu, tentang batik ini. Ternyata luar biasa, karena kalau kita melihat ini ada pemaknaan tentang bagaimana penghormatan terhadap keberagaman, akulturasi budaya. Yang itu sebenarnya kalau dalam konteks saat ini juga menjadi isu bagaimana kemudian kita sebagai bangsa besar ini semestinya juga memiliki penghormatan terhadap hal seperti itu. Jadi bagaimana Ibu melalui media termasuk Batik Tiga Negeri kita bisa kembali pada pemaknaan penghormatan terhadap keberagaman ini? Itulah yang kita harapkan ya, bahwa kita semuanya sekarang ini kalau kita bicara mengenai kita mencakup tradisi, mencakup inovasi, tapi juga pasar ya Mas. Kita nggak usah bicara pasar global dulu lah, kita pasar kita aja 270 juta loh manusia kita. Saya kira pasar kita saja sudah ini kalau kita bicara mengenai apa yang bisa kita capai dari ini. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tubu Ramelan dan Pak Hartanto sekarang, boleh dipersilahkan. Ya, kalau kita melihat dari banyak jenis batik, apakah ada positioning atau bagaimana kita kemudian melihat batik Tiga Negeri ini dengan batik-batik yang lain gitu, Pak Hartanto? Ya, memang untuk batik Tiga Negeri dari segi wujudnya maupun sejarahnya itu unik nih. Karena soga itu selalu ada dalam batik Tiga Negeri. Ibaratnya kalau sebuah akulturasi budaya itu menyusup yang tidak kentara dan masih diakui. Karena Tiga Negeri itu memang terdiri dari tiga itu nggih. Istilahnya merahnya Cina, birunya Belanda, soganya Jawa. Nah itu akulturasi itu sebetulnya itu
mungkin dulu itu adalah tidak secara langsung, ya memang kita dikuasai, tapi untuk budaya kan kita khususnya batik kan justru malah memperkaya hasanah. Jadi mengenai penjajahan dalam tanda kutip, itu kalau kita mengambil sesuatu yang sifatnya positif, pasti ada sesuatu yang kita ambil, tapi juga kita harus mandiri. Lah, untuk karya-karya Mas Afif memang betul, dia 3 negeri, tapi selama ini Mas Afif punya prinsip yang sangat-sangat menurut saya spesial. Itu apa? Digawe gampang, dibikin mudah, ditiru susah, tapi dijual mahal atau laku. Itu pun mempengaruhi 3 negerinya. Itu prinsip dia. Digawe gampang, didolarang, ditiru angel. Itu sampai detik ini itu kepegang. Memang rumus dia itu susah untuk karena selain Pak Afif itu istilahnya pengusaha, tapi dia juga pecinta batik lama. Istilahnya mungkin koleksinya bukan ribuan lagi. Lah, tapi tidak itu benda mati. Bagaimana dari selembar batik kuno saya bisa mencari celah untuk tidak mudah ditiru. Lepas dari rumus-rumus yang kimia itu adalah teknik batik. Tapi gaya memang sangat Afif sekali. Istilahnya gaya batik Afif Sakur banget gitu loh istilahnya Jadi memang betul apa yang dia inginkan, digawe gampang, ditiru angel, didolarang. Itu memang sudah kepegang untuk Pak Afif. Yang selama ini saya selalu mengikuti perkembangan beliau. Baik, Pak Artanto, saya ingin meminta komentar sedikit karena tadi kita juga mendengar dan saya sepakat Pak Afif Sakur bukan sekedar aset Indonesia, bukan sekedar aset Jogja atau aset Pekalongan gitu atau Solo, tapi aset dunia. Pak Artanto dalam interaksi yang dekat dengan Pak Afif, bagaimana kemudian melihat itu? Ya memang dia istilahnya sudah mendunia tapi istilahnya kalau saya istilahnya untuk seni batik ya boleh, tapi jangan semuanya untuk kita harus punya rahasia. Makanya untuk bangsa terutama walaupun secara ekonomi mendukung, payu laris neng luar, sing Indonesia dingengei gitu loh. Istilahnya Indonesia dibagi, jangan wah itu. Tapi beliau memang seperti itu. Baik. Jadi khususnya untuk keluar, enggak semuanya dikasih. Tapi kalau untuk bangsa kita, siapapun yang mau kasihkan semua boleh. Baik, terima kasih Pak Artanto, boleh kita berikan tepuk tangan. Saya ingin meminta closing statement dari Pak Afif, boleh silakan mikrofonnya. Karena saya tidak tahu Pak Afif selain karena berdekatan dengan tadi hari ulang tahun begitu hari ini, tapi saya rasa peluncuran buku Batikku 3 Negeri itu relate dengan bagaimana situasi kondisi kebangsaan kita yang tentu saja saya berharap betul launching buku dan batik ini menjadi sebuah pesan kita sebagai anak bangsa. Mas Afif, apa yang kemudian ingin disampaikan melalui peluncuran buku dan juga Batikku 3 Negeri ini, karena maknanya bukan sekedar tentang batik, mas saya rasa tadi dijelaskan Pak Artanto bagaimana akulturasi budaya dan itulah sejatinya Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi satu harmoni dan Mas Afif menunjukkannya melalui batik. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya masih ada satu buku lagi dalam proses, itu buku yang berjudulnya Orang Pesisiran Berada di Pedalaman. Jadi saya itu aslinya orang pesisir, setelah itu saya hijrah di pedalaman. Itu mungkin sebuah cerita yang unik tadi. Tapi dari buku-buku yang saya buat, itu sebenarnya pada dasarnya semua teman-teman itu bisa dan mampu melakukan. Cuman kebetulan saya itu meneliti lebih dulu, riset lebih dulu, membaca lebih dulu dan mempunyai koleksi yang memang saya olah ya. Jadi saya berharap di karya ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Juga harus menjadi pemacu bagi teman-teman UKM maupun teman-teman pengrajin batik. Yuk membuatlah sebuah karya batik unggulan, ya, bahwa batik itu bukan masa lalu saja, batik itu adalah masa kini dan masa depan, ya. Dan masa depan ini adalah batik yang menurut saya sebenarnya tidak ada batasnya. Dan saya berharap memacu teman-teman untuk menjadikan batik ini sebuah produk yang layak diangkat menjadi suatu karya seni.
Saya punya impian kalau Yogyakarta itu punya Aljok, kenapa enggak punya Al-Batik sendiri, di mana itu adalah kalangan pengrajin batik, kita ayomi batik di Indonesia, yuk presentasi di Yogyakarta. Sini mungkin saya minta Gusti Putri, ya, mungkin lewat asosiasi, lewat dinas dan lain sebagainya, karena pintu gerbang ke dunia lewat Yogyakarta di sini adalah bagian dari budaya. Ini adalah satu-satunya wadah yang pas. Kalau di Yogyakarta ini punya kegiatan yang memang mendunia tapi khusus di bidang batik. Mungkin seperti itu. Jadi karya-karya ini saya berikan hanya memotivasi teman-teman untuk selalu bangkit, dan itu sebenarnya mudah sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Pak Afif terima kasih, Ibu Tumbuh Ramalan terima kasih, Pak Hartanto terima kasih. Kami persilahkan kembali menempati tempat duduk. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dialog singkat yang semoga bermakna, bincang batik pada siang hari ini. Dan selanjutnya dengan hormat dimohon kesediaan Gusti Putri, Gusti Prabu dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat meninjau lokasi pameran dan sekaligus meresmikan pameran pada siang hari ini. Mohon berkenan untuk meninjau pameran. Kami memberikan kesempatan pada Bapak Ibu di baris 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang lain mohon berkenan tetap berada di dalam ruangan agar kita bisa menyaksikan secara bergantian. Mohon berkenan dengan segala hormat kepada Gusti Putri, Gusti Prabu, Bapak Hadi Ramalan dan Ibu untuk dapat meninjau dan meresmikan pameran. Baik, sebagai tanda untuk peresmian pameran Batikku Tiga Negeri dan peluncuran buku Batikku Tiga Negeri Afif Syakur, berkenan kepada Gusti Kanjeng Bedoro Raden Ayu Adipati Paku Alam dapat menggunting buntal didampingi Gusti Prabu kami silahkan, Ibu Tumbuh Hadi Ramalan, Bapak Hadi Ramalan kami silahkan. Monggo kami persilahkan. 3, 2, dan 1. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian pameran Batikku Tiga Negeri dan peluncuran buku Batikku Tiga Negeri Afif Syakur resmi dibuka. Monggo kami silahkan Bapak Ibu untuk dapat meninjau lokasi pameran. Dan bila dirasa telah memungkinkan, kami akan menyampaikan juga kepada Bapak Ibu tamu undangan yang lain. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam cantik. Kotamu ada setangkup harum dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksamana. Hanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan
namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu ulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Merintih sendiri di telan deru kotamu, kini kau telah tiada tak kembali. Namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu ulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Walau kini engkau telah jalan tak kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu yang kan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada peluncuran buku yang berjudul Batikku Tiga Negeri. Ya, semua ini adalah koleksi Mas Afif Akur, dan juga ada pameran dari tanggal 2 sampai 7 Desember ini. Ini semua pecinta batik harus lihat ya, seperti apa adiluhungnya batik karya leluhur kita. Yang tiga negeri ini sulit untuk dicontoh, kemudian juga sangat rumit sekali. Jadi canting yang sudah kecil itu masih ditekan lagi supaya lebih kecil lagi. Ini saya nggak tahu nih, kalau batik satu lembar ini harus ke rumah sakit mata kali. Nih, ini luar biasa sekali, bisa kita lihat seperti apa rumitnya membuat batik tiga negeri. Jadi batik tiga negeri memang ini merupakan satu karya yang sangat spektakuler ya, kalau saya mengatakan. Jadi saya senang sekali Mas Afif berkenan untuk mengkoleksi seperti ini dan bisa kita lihat bersama, dan harapan kami warga masyarakat bisa berbondong-bondong melihat ini. Ya, ini langka sekali. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua.
selamat kepada Mas Afif Syakur dalam ulang tahunnya kali ini menyelenggarakan pameran batik yang luar biasa, Batik Tiga Negeri ini yang menginspirasi kita semua ya. Jadi Jogja itu punya aset ya. Kita punya aset. Ini sudah bukan aset Jogja, bukan aset nasional. Ini aset yang sudah mendunia. Kita tahu batik itu sudah diakui dunia, tapi kita jarang mempresentasikan batik ke ruang publik seperti ini. Ini luar biasa. Semua terkagum-kagum ya. Prof Rahadi datang, tamu-tamu semua terkagum-kagum. Dan ini adalah salah satu bentuk, salah satu wujud dari komitmen, dari ketekunan Mas Afif Syakur yang betul-betul hidupnya untuk batik. Ya, selamat, terima kasih. Saya tidak bisa berkata-kata. Artinya saya speechless karena semuanya indah, semuanya mahakarya yang apa ya, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena terlalu indah. Begitu? Setuju Mbak Doli, ini karya yang luar biasa sekali. Mas Afif, kami semua bangga dan luar biasa karya Mas Afif yang sangat-sangat indah, dan ini merupakan adiluhung yang mudah-mudahan dunia akan memberikan apresiasi yang terbaik untuk Mas Afif dan seluruh karya-karyanya. Sekali lagi juga selamat ulang tahun Mas Afif, semoga berkah sehat selalu dan panjang umur dan selalu berkarya.
Belum sudah tertiup dengan sempurna. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah dan selalu amin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Buat Mas Afif, selamat ulang tahun. Ya. Mas Habib, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun. Ngaturaken sugeng ambal warsa Mas Afif, sepindah panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan kesehatan lan kesarasan. Ibadahipun ingkang saya kiyeng. Tutuk anggenipun momong putra wayah. Panjang yuswa, sehat selalu. Pokoknya tetap oye dan mengudara. Oye. Salam cantik. Cantik. Tak jumpa, tak jumpa.